Pemerintah telah mengatur pengenaan pajak bagi pebisnis UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Dan di tahun 2022, pemerintah memberikan insentif berupa bebas pajak untuk UMKM pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 500 juta dalam 1 tahun. Berdasarkan pasal 5 dalam PP 23 2018, jangka waktu penggunaan PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak pribadi adalah 7 tahun sejak tahun 2017 atau sejak usaha dijalankan. Maka dari itu, di tahun 2024 adalah tahun terakhir wajib pajak pribadi menggunakan tarif 0,5% jika sudah memanfaatkannya sejak tahun 2017. Setelah PPh final berakhir, wajib pajak akan dikenakan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Berikut adalah rincian tarifnya. Untuk penghasilan 0 sampai 60 juta, tarif 5%, di atas 60 sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Untuk penghasilan kena pajaknya bisa dihitung dengan dua metode, yaitu norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN dan menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Mulai tahun 2025 nanti, wajib pajak pribadi harus memilih antara kedua metode tersebut untuk menghitung pajaknya. Kita akan gunakan data berikut untuk kita bandingkan perhitungan pajak antara PPh final, NPPN, dan juga pembukuan. Dari bulan Januari hingga bulan Desember, total omset yang didapatkan adalah 2,4 miliar. Untuk perhitungan pajak dengan tarif 0,5% dari bulan Januari sampai pertengahan April karena omset masih di bawah 500 juta, maka tidak dikenakan pajak. Dan setelah itu dikenakan tarif 0,5%. Dengan begitu, PPh final 0,5% yang harus dibayarkan oleh Roni dalam setahun sebesar 9.500.000. Kita asumsikan omset 2025 sama dengan tahun 2024. Sesuai dengan daftar NPPN, Roni termasuk dalam KLU 45406 yaitu perdagangan eceran suku cadang, sepeda motor, dan aksesorisnya. Dengan tarif norma 30% untuk domisili 10 ibu kota provinsi, 25% untuk ibu kota provinsi lainnya, dan 20% untuk daerah lain. Roni berdomisili di Jakarta sehingga dikenakan tarif norma 30% dengan status PTKP TK0 dan berikut perhitungan pajak Roni di tahun 2025. Omset 1 tahun dikali norma perhitungan sehingga penghasilan netonya menjadi 720 juta dengan dikurangi PTKP 54 juta sehingga PKP-nya 666 juta. Maka PPh terhutangnya dihitung dengan tarif progresif dengan tarif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Dengan perhitungan NPPN, Roni harus membayar PPh 29 untuk tahun 2025 sebesar 143.800. Jika dibandingkan dengan PPh final, perhitungan menggunakan NPPN 15 kali lebih tinggi. Namun, kredit pajak yang telah dipotong pihak lain seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26 dapat mengurangi PPh yang harus dibayarkan. Selain dengan metode NPPN, kamu juga bisa menggunakan pembukuan untuk perhitungan pajak. Dengan menggunakan pembukuan, pembayaran pajak dinilai akan lebih mencerminkan kondisi usaha karena memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Sesuai dengan contoh kasus sebelumnya, berikut perhitungan pajak dengan pembukuan. Penghasilan selama 1 tahun 2,4 M, dikurangi HPP 1,5 M sehingga penghasilan brutonya 900 juta. Dan biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha 500 juta sehingga penghasilan netonya 400 juta. Dikurangi lagi dengan PTKP 54 juta sehingga penghasilan kena pajaknya 346 juta. Dari 346 juta dihitung PPh terhutangnya dengan tarif 5%, 15%, dan 25%. Dengan metode pembukuan, PPh yang harus dibayarkan adalah 55 juta. Jadi, dalam kasus ini, Roni lebih efisien menggunakan pembukuan karena biaya yang dibebankan lebih besar sehingga berpengaruh terhadap beban pajak yang lebih kecil.
Karena tahun ini adalah tahun terakhir penggunaan PPh final bagi UMKM orang pribadi, maka UMKM perlu untuk segera menyusun strategi tax planning sehingga beban pajak tidak terlalu besar dan mengurangi profit perusahaan. Selain dari dua metode perhitungan pajak di atas, kamu juga bisa memilih opsi untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk PT maupun CV, sehingga kamu bisa kembali memanfaatkan tarif PPh final 0,5% dengan entitas baru. Jika kamu memilih mendirikan badan usaha, itu juga bisa membuka peluang untuk bisnis kamu semakin berkembang. Konsultasikan tax planning dengan MRB untuk bisa mengefisiensikan pajak pribadi maupun pajak untuk badan usaha kamu.